Lu tahu nggak? Ada satu filsuf yang dijuluki sebagai pria paling pesimis dalam sejarah, tapi gagasannya justru paling jujur tentang hidup kita sekarang. Namanya Arthur Schopenhauer. Orang yang sudah tahu bahwa dunia bukan tempat yang ramah, dan dia menghabiskan seluruh hidupnya buat membuktikan itu lewat pikirannya sendiri. Kisahnya dimulai di Danzig pada tahun 22 Februari 1788. Ia lahir di keluarga yang beruntung secara materi. Ayahnya Heinrich Christian Schopenhauer adalah pedagang sukses, ibunya Johanna Schopenhauer seorang penulis dan intelektual. Tapi hidupnya tidak pernah mulus. Ibunya ingin dia menjadi sastrawan, ayahnya ingin dia ikut bisnis. Sementara Arthur sejak kecil menunjukkan minat besar pada filsafat dan literatur klasik. Saat kembali remaja, ia tidak bisa dihadirin sosok ayahnya lagi, yang wafat ketika Arthur masih remaja. Peristiwa ini membentuk pandangannya tentang kehilangan dan kesepian. Dia menempuh pendidikan di Universitas Göttingen, kemudian Berlin dan akhirnya Jena. Di universitas, ia sangat dipengaruhi oleh karya-karya Immanuel Kant atau Plato yang lewat ajaran timur seperti Buddhisme dan Upanishad, yang kemudian menjadi dasar pemikirannya tentang penderitaan dan kehendak. Pada tahun 1813, Schopenhauer meraih gelar doktor dengan disertasinya On the Fourfold Root of the Principle of Sufficient Reason. 5 tahun kemudian, ia menerbitkan karya monumentalnya berjudul Die Welt als Wille und Vorstellung artinya, dunia sebagai kehendak dan representasi. Dalam karya ini, ia menekankan bahwa dunia digerakkan oleh kehendak. Dorongan tak terkendali dan tak pernah puas yang menimbulkan kesusahan manusia. Konsep ini memunculkan pandangan pesimistis bahwa hidup pada dasarnya penuh kesusahan dan satu-satunya pelarian adalah melalui seni, musik, dan kontemplasi. Schopenhauer terkenal karena sifatnya yang menyendiri, sinis dan emosional terhadap orang lain. Ia bahkan tidak menikah dan sangat emosional dengan rekan seprofesi. Hubungannya dengan ibunya sangat tegang. Ia sering menolak pengaruh keluarganya dan menekankan independensi intelektual. Dia juga sempat berseteru dengan filsuf Hegel, menolak filsafat populer pada masanya, yang membuatnya tidak terlalu dikenal semasa hidupnya. Meski begitu, ia terus menulis esai, mengajar filsafat secara terbatas, dan mengembangkan ide tentang estetika, etika, dan metafisika. Musik dan seni menjadi pelarian, sekaligus pengakuan bahwa manusia bisa merasakan sesuatu di luar penderitaan. Ia menganjurkan hidup sederhana, menekankan kendali diri, dan meditasi atas dorongan manusia. Schopenhauer wafat pada tahun 1 September 1860 di Frankfurt, Jerman, meninggalkan warisan pemikiran yang akan menginspirasi Nietzsche, Freud, Wagner, bahkan Einstein dan banyak pemikir modern lainnya. Seluruh hidupnya adalah cerminan dari teorinya sendiri. Kehidupan sebagai perjuangan dan kesendirian sebagai guru, dan pemikiran yang mendalam sebagai warisan abadi.